Hai guys, thank you udah klik video ini. Oke, kali ini kita akan bahas soal fenomena yang sekarang lagi viral banget gitu ya, yaitu soal lampor. Karena banyak juga nih kalian yang nge-DM aku, "Bang, bahas lampor bang, bahas lampor bang." Karena orang lain udah ngebahas semua gitu ya. Oke lah, sekarang aku ngebahas. Jadi ini maaf banget ya, aku ngebahas lampornya ini agak telat. Yang sebenarnya nih 3 hari yang lalu itu aku udah buat ya video lampor ini udah selesai, tapi terpaksa aku harus ulang syuting karena ada beberapa informasi yang kemis, dan juga saat itu aku baru dapat informasi ya yang ternyata ada beberapa detail ceritanya yang ternyata itu hoax gitu loh. Jadi kan nggak mungkin ya aku terusin upload videonya ternyata yang aku jelasin itu baru muncul tuh beritanya ternyata itu hoax gitu loh. Jadi aku ulang syuting lagi, nggak apa-apa lah, yang penting di sini aku bakal ngasih informasi yang valid ke kalian, dan di sini juga aku bakal ngejelasin soal lampor itu sedetail mungkin yang aku bisa biar kalian semua paham gitu ya kayak gimana ceritanya. Dan juga aku bakal nunjukin ke kalian ada beberapa video yang sempat viral gitu soal fenomena ini. Tapi sebelum kita lanjut, kayak biasa untuk kalian pecinta lal creepy yang belum join dengan kita di sini para risk creepers, kalian bisa join dulu ya, pastinya dengan subscribe channel ini dan juga aktifkan logo loncengnya biar kalian dapat notif pas aku upload video terbaru. Karena di sini kita bakal terus penuhin asupan creepy setiap minggunya. Oke lah, siapkan minuman dan cemilan kalian, cari posisi senyaman mungkin, redupkan juga lampunya, kita mulai ceritanya. Jadi di sini aku mau tunjukin ke kalian sebuah rekaman yang benar-benar viral gitu ya. Bahkan soal keranda terbang ini pertama kali diviralkan oleh sebuah akun TikTok yang bernama bang_jo26. Jadi dia nih yang pertama kali memviralkan rekaman keranda terbang ini. Yang katanya ini terjadinya itu di kawasan hutan yang berada di daerah Malang, Jawa Timur. Oke lah, kalian lihat nih rekamannya. Apa sih bang? Bang, apa sih bang? Ya ilah ilallah. Oh, astagfirullahaladzim, la ilah ilallah. Keranda. Zoom. Oh, keranda Allah. Inilah awal mulanya penampakan keranda terbang ini yang disebut dengan lampor itu jadi viral gitu ya. Tapi setelah aku telusurin lagi video ini, ternyata rekaman ini itu bersumber dari rekaman live streaming dari akun YouTube-nya yang bernama Adipati Seger. Yang udah diupload itu udah lama ya, yang diupload pada tanggal 1 April 2020. Kira-kira udah setahun yang lalu tuh diupload, tapi baru viral sekarang. Nah, jadi channel Adipati Seger ini itu emang setelah gue lihat gitu ya, itu channelnya emang fokus ke live streaming malam-malam, itu kayak nyari penampakan gitu loh ke hutan-hutan ya, semacam ghost hunter gitulah. Jadi kalau kalian penasaran kan bisa kunjungin aja tuh channelnya. Jadi kita balik lagi ke rekamannya ya, yang menurut aku itu rekamannya bener-bener serem banget. Apalagi kalau kita bayangin gitu ya, kalau kita ngelihat penampakan itu secara langsung di tengah hutan malam-malam. Gila gak sih? Dan dari video inilah awal mulanya desas-desus soal penampakan lampor atau keranda terbang ini tuh jadi viral, yang ngebuat banyak warga Jawa Timur khususnya Malang itu udah pada ketakutan gitu ya soal penampakan ini. Termasuk orang yang nggak tahu lampor pun yang ngelihat video ini itu udah ketakutan banget gitu ya. Tapi kalau kalian tahu soal lampor lebih detail lagi, kalian bakal lebih ngerasa ngeri. Karena soal lampor itu ada hubungannya dengan nyawa manusia dan ilmu hitam. Jadi setelah aku baca-baca soal lampor, di sini aku nemu informasi lampor itu dari sebuah situs berita pemerintahan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Yang harusnya ya informasi di sini itu lebih resmi ya dan bisa dipertanggungjawabkan karena ini informasi dari pemerintah kabupaten. Dan di sini aku nganggap kalau informasi dari situs ini bukan informasi liar gitu ya. Di sini penjelasannya kalau lampor ini adalah sebuah mitos yang masih dipercaya di kawasan Jawa sampai saat ini gitu ya. Nah, jadi lampor ini itu adalah iblis atau jin yang membawa keranda. Jadi mungkin karena jinnya itu nggak bisa dilihat dengan semua orang, jadi kelihatannya kerandanya itu kayak terbang. Padahal saat itu ya, kerandanya itu sedang dipikul dengan beberapa jin. Biasanya jin yang membawa keranda itu muncul pada malam hari yang tujuannya untuk menculik orang-orang yang diduga untuk tumbal pesugihan atau tumbal ilmu hitam gitu loh. Dan orang yang diculik dengan jin lampor ini biasanya mereka nggak akan bisa kembali gitu ya, atau tubuhnya tuh nggak pernah ditemukan lagi. Jadi mereka tuh hilang gitu, kayak lenyap di telan bumi. Tapi kalaupun mereka bisa kembali, biasanya keadaan mereka yang hilang itu keadaannya udah linglung alias gila. Jadi karena itulah banyak warga di sana yang percaya dengan adanya jin lampor ini ya. Mereka itu benar-benar ketakutan saat adanya penampakan keranda terbang karena itu emang melambangkan jin lampor.
Jadi karena itu di situ sini juga dijelasin gitu ya, kalau di wilayah Jawa Tengah ada sebuah larangan keras untuk keluar rumah setelah maghrib untuk menghindari teror jin lampor yang dipercaya bisa mengambil nyawa manusia. Serem gak? Soal hadirnya lampor biasanya itu nggak langsung gitu ya, tapi ada tanda-tandanya. Yang biasanya kehadirannya itu ditandain dengan adanya angin kencang dari arah laut selatan. Karena dipercaya jin lampor ini juga itu adalah pasukan gaibnya Nyi Blorong. Biasanya kalau warga udah merasakan adanya tanda-tanda kehadiran lampor, itu warga biasanya gitu ya, itu ngebuat suara gaduh dengan cara memukul kentungan agar jin lampor itu bisa menjauh dari desa mereka. Karena kalau jin lampor melintas ke desa mereka atau mendekat ke desa mereka, akan terjadinya pagebluk. Nah, jadi pagebluk ini itu bahasa Jawa yang artinya itu semacam wabah penyakit yang berakibat kematian secara massal gitu. Jadi itulah informasi soal lampor yang aku dapat dari situs ini gitu ya. Yang pasti ini bukan informasi liar. Tapi di setiap daerah Jawa katanya itu ada sudut pandang yang beda-beda gitu ya soal lampor. Tapi bedanya itu nggak banyak gitu loh, cuman beda-beda dikit. Dan di sini aku nemu informasi tambahan lagi soal lampor. Di sini aku nemu penjelasannya itu dari channelnya Kisah Tanah Jawa gitu ya. Nah, di sana mereka itu menjelaskan kalau lampor ini sebenarnya fenomena yang sejak lama itu udah ada. Dan biasanya itu ada di beberapa wilayah Jawa kayak Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan Madura juga ada loh. Dan di sini mereka menjelaskan soal sosok lampor itu versinya mereka atau versinya Kisah Tanah Jawa yang sebagai orang Jogja gitu ya. Karena di setiap daerah Jawa itu punya pandangan yang berbeda-beda soal lampor. Nah, di sini mereka ngejelasin dari sudut pandang mereka gitu ya. Nah, di sini katanya ya, kalau lampor itu sosok yang nggak berwujud yang menimbulkan suara-suara yang sumbernya itu nggak ada. Itu kayak suara kereta kuda atau suara delman gitu ya, atau suara langkah kaki dan suara ketukan yang biasanya itu kayak suara ketukan pintu. Yang mana jin yang biasanya ngetuk pintu rumah orang gitu ya, itu untuk menyebarkan penyakit non medis atau disebut dengan teluh atau santet. Dan jin itu akan mengambil kori atau jiwa korbannya gitu ya, yang biasanya digunakan untuk kepentingan ilmu hitam dari orang yang menggunakan jinnya. Pastinya tujuannya itu untuk memperkuat ilmu hitamnya gitu loh. Lalu soal fenomena ketukan pintu baru-baru ini pernah dialamin oleh seorang ibu yang bernama Sofia, yang juga terjadinya ini di Malang gitu loh. Yang mana ini masih satu daerah kan dengan kejadian rekaman penampakan keranda terbang itu yang juga di Malang kan, yang diyakinin ini ada hubungannya. Dan di sini Bu Sofia ini itu sempat ngerekam kejadiannya gitu ya saat rumahnya itu diketuk, tapi saat dibuka itu nggak ada siapapun. Itu sempat dia rekam yang mana di situ dia sambil membacakan ayat kursi gitu ya karena saking takutnya. Dan itu videonya pun langsung viral. Oke lah, aku tunjukin nih videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma zalami illa bi ilmihi ya'lamuna baina aydihim wa ma khalfahum. Dari kejadian ini banyak orang yang meyakini kalau yang ngetuk pintu rumahnya itu ada hubungannya dengan penampakan keranda terbang itu, yaitu jin lampor yang emang digambarkan suka mengetuk pintu rumah orang gitu loh untuk menyebarkan penyakit. Dan karena inilah banyak orang khususnya di wilayah Malang gitu ya itu ketakutan gitu loh karena video ini. Tapi nggak lama kemudian aku nemu sebuah berita gitu ya yang di situ menjelaskan kalau Bu Sofia ini tuh langsung didatangin oleh pihak kepolisian, dan di sana dia menyatakan kalau videonya Bu Sofia ini itu dinyatakan hoax gitu loh. Dan aku pun itu nemu video dari channelnya Generasi Gemblung. Di sana Bu Sofia ini tuh langsung mengklarifikasikan soal video itu yang dia sendiri menyatakan kalau itu adalah
hoax. Yang katanya suara ketukan pintunya sebenarnya udah ditambah dengan orang-orang yang ikut nyebarin videonya melalui TikTok dan media sosial lainnya. Artinya udah diedit untuk nambahin suara ketukan pintunya biar videonya itu kelihatan lebih mencekam lagi. Dan di situ Bu Sofia juga menyatakan kemungkinan kalau orang yang ngetuk pintu rumahnya itu adalah orang iseng gitu ya, yang berniat untuk menakut-nakuti mereka. Karena katanya kalau suaminya Bu Sofia ini tuh emang tipe orang yang penakut banget. Tapi sampai sekarang yang dinyatakan hoax itu bukan lampornya ya, tapi hanya videonya Bu Sofia ini gitu loh yang dinyatakan hoax. Tapi isu soal penampakan keranda terbang ternyata itu masih menghantui banyak warga, khususnya warga Jawa Timur, karena kejadiannya emang di sana. Lalu ada sebuah klarifikasi lagi dari sebuah akun yang bernama Cimolan Channel. Jadi abang-abang ini menjelaskan kalau di daerahnya gitu ya, yang berada di Dusun Biting, Lumajang, Jawa Timur, di sana adanya teror ketukan pintu yang diyakinin yang ngetuk pintu itu adalah sosok lampor. Yang katanya juga gitu ya, kalau warga atau yang pemilik rumah itu pintunya diketuk dan pemilik rumahnya nyaut, dipercaya yang nyaut itu bakal meninggal. Gila nggak? Jadi karena teror ini udah menakuti banyak warga di sana, dia ngerekam situasi desanya yang semuanya kelihatan pada waspada. Karena kebanyakan warga itu masang orang-orangan sawah di depan rumahnya yang diyakinin itu untuk ngusir jin lampor yang bisa menyebarkan penyakit secara massal atau dikenal dengan pagebluk. Intinya kelihatan gitu ya kalau warga di sana itu udah pada ketakutan. Selanjutnya ini ada video pengakuan yang viral di TikTok juga gitu ya. Ini dari akunnya Piera Monve yang menurut aku ini lebih ngeri lagi. Karena katanya ya, di desanya itu udah ada korban jiwa karena lampor ini. Yuk kita lihat videonya. Di awal videonya di situ dia nunjukin jam kalau saat dia ngerekam ini itu udah hampir jam 1 malam gitu ya, dan dia di situ bilang katanya jadi karena ada teror lampor beberapa hari di desa kami, akhirnya kami memutuskan buat ngamanin diri sementara di rumah kakek. Jadi dia ngungsi gitu ya ke rumah kakeknya ya. Oke, kita lanjut. Dan di sini dia nunjukin suasana desanya gitu ya yang benar-benar udah sepi. Dan sini dia bilang juga gini, wabah lampor yang aku kira hanya hoax dan bohong ternyata bener adanya dan saat ini tengah terjadi. Oke. Dan sini dia bilang lagi gini ya, sudah seminggu ini setelah Isyak rumah-rumah terkunci rapat, dingin dan suasana sangat mencekam. Oke, jadi di sini dia bilang kalau suasana itu udah benar-benar mencekam banget gitu ya, sambil dia nunjukin desanya gitu yang benar-benar sepi banget. Ya wajar sih sepi karena kan dia ngerekam ini hampir jam 1 malam kan. Yang biasanya ramai masih ketawa di luar rumah, anak kecil berlarian, pemuda di warung mendadak senyap sekali. Nah jadi kalau menurut aku ini wajar sepi sih, karena kan dia nunjukin jam itu hampir jam 1 malam, apalagi ini suasana desa, ya wajar sih kalau sepi, apalagi kan sekarang emang masa PPKM gitu ya. Kita lanjut. Oke, seminggu ini di desa kami udah 5 orang yang meninggal setelah melihat keranda terbang. Jadi di sini dia menyatakan gitu ya kalau 5 orang di desanya itu udah meninggal karena keranda terbang. Oke. Entah percaya atau tidak, keluarganya sendiri yang saat itu bilang kalau si korban ini malamnya nggak sengaja melihat keranda yang melintas di depan rumahnya waktu tengah dini hari. Oke, jadi dia ini dapat pengakuan dari keluarga korbannya langsung gitu ya, yang katanya mereka semua itu meninggal setelah melihat keranda terbang. Ini serem sih. Tapi di sini dia nggak bilang gitu ya, nggak ngejelasin desanya itu di mana. Tapi pas aku lihat dari videonya, dia ini tinggal di Bali gitu. Di Bali ada lampor nggak sih? Oke, jadi itu aja sih videonya yang menurut aku ini ngeri banget sih pengakuan dari dia, karena dia ini dapat pengakuan dari keluarga korban langsung yang katanya yang kayak aku jelasin itu tadi gitu ya, yang korbannya itu meninggal setelah ngelihat keranda terbang. Gimana menurut kalian soal videonya Piera Monve ini? Komen di bawah. Selanjutnya di sini ada foto penampakan keranda terbang yang juga viral di TikTok dari akunnya Muzaid. Di video dan captionnya dia ngejelasin kalau kejadiannya juga ini terjadinya di Jawa Timur, tepatnya berada di MTS Mandalan Pandaan. Di situ dia nunjukin foto yang kelihatan bangunan sekolah di malam hari gitu ya, yang awalnya nggak ada yang aneh.
Tapi setelah brightness-nya dinaikkan, kelihatan tuh penampakan keranda terbang. Gimana nih menurut kalian? Percaya nggak kalian dengan foto penampakan ini? Tapi kalau pendapat aku pribadi ya, kalau foto penampakan beginian, jujur aja ya, ini gampang banget lo ngeditnya. Nah di sini aku buktiin, aku bakal tunjukin ke kalian, aku bakal ngedit foto penampakan keranda terbang yang seolah nyata. Oke, jadi aku bakal tunjukin fotonya di sebelah gitu ya. Nah di sini aku udah siapin foto suasana malam hari yang sengaja aku fotoin nih, aku fotoin sendiri gitu ya. Ini foto asli tanpa editan, nggak ada penampakan apapun gitu ya, masih bersih. Nah, terus aku coba masukin foto keranda yang udah aku ambil dari Google, aku rapiin supaya kelihatan nyata, itu cahayanya aku samakan gitu ya, biar bener-bener kelihatan nyata. Dan ginilah hasilnya. Dan ini aku coba naikin brightness-nya, terkesan asli nggak menurut kalian? Jujur aja nih ya, aku yang ngedit ini itu nggak nyampe 5 menit, aku ngeditnya pakai Photoshop. Artinya segampang itulah ngedit foto penampakan keranda terbang yang seolah-olah nyata. Gimana menurut kalian? Makanya nih aku agak sulit gitu ya percaya soal penampakan kalau dalam konteks foto, karena foto itu gampang banget ngeditnya, kecuali video gitu ya. Kalau video itu emang agak rumit banget gitu loh ngeditnya. Kalau emang niat banget gitu ya editornya buat ngedit bisa sih, tapi harus bener-bener niat banget. Lalu soal foto penampakan keranda terbang yang viral di TikTok ini gitu ya, mungkin aja karena viralnya isu lampor atau keranda terbang, bisa jadi orang-orang itu punya ide mendadak gitu ya untuk nyari sensasi. Tapi itu cuman kemungkinan atau pendapat aku aja, karena siapapun ya boleh berpendapat kan. Nah jadi kalian gimana nih pendapat kalian soal foto penampakan keranda terbang ini dan foto penampakan keranda terbang lainnya yang emang tersebar di banyak media sosial gitu ya, yang menurut aku emang terkesan kayak editan sih. Setelah kita tahu soal lampor dan beberapa konten yang viral gitu ya karena lampor ini, lalu gimana nih? Apakah ada pertanyaan gitu ya di pikiran kalian, apakah lampor ini nyata atau enggak? Nah, tapi kalau menurut aku ya, aku percaya dengan hal-hal magis. Yang aku percaya sampai sekarang hal magis itu masih ada. Karena di setiap daerah itu emang ada hal magis yang dipercaya oleh warganya masing-masing gitu loh. Misalnya kayak di Kalimantan itu ada Kota Gaib Saranjana, Sumatera Utara itu ada Begu Ganjang, kalau di Jawa ya salah satunya ada lampor keranda terbang ini. Nah, terus mungkin kalian menganggapnya, Indonesia masih percaya hal-hal begituan, kapan majunya gitu. Nah yang pertama, kemajuan negara itu nggak ada hubungannya dengan hal-hal magis. Mungkin kalau kemajuan negara dan modernisasi ada hubungannya dengan hal-hal magis yang bersifat urban legend, ya mungkin Jepang sekarang nggak jadi salah satu negara pusat peradaban teknologi dunia. Karena kalau kalian telusuri Jepang, di sana ada kagome-kagome yang mana itu semacam upacara pemanggilan roh gitu loh, yang sampai sekarang itu masih dipercaya. Di sana juga itu ada hantu yang dikenal Kuchisake Onna, dan ada juga Hanako-san, ada tiki-tiki. Yang paling menarik nih, di sana ada hantu yang disebut dengan Makura Gaeshi, itu hantu yang dipercaya penyebab ketindihan. Ya, Jepang mungkin lebih magis lagi dibanding Indonesia. Di Amerika juga bahkan ada penelitian dan museum khusus untuk hal-hal magis gitu ya, atau mistis, yang namanya itu Warren Occult Museum, yang juga pernah meneliti kasus kisah nyata soal boneka Annabelle. Ya mungkin kalian tahu boneka Annabelle itu dari film. Sebenarnya kisah dari boneka Annabelle itu kisah nyata loh, dan itu emang diteliti oleh Warren Occult Museum ini. Jadi menurut aku semua daerah bahkan negara itu emang punya cerita mistisnya masing-masing gitu ya. Jadi jangan dikaitkan gitu loh. Kalau negara ini nggak maju karena masih banyak hal magis. Ya udah, kalau nggak maju ya nggak maju aja gitu loh. Jangan hal magis itu dijadikan kambing hitam. Jadi kita balik lagi soal lampornya. Jadi soal tadi sengaja aku jelasin ke kalian biar kita sama-sama bisa berpikir secara terbuka gitu loh, untuk ngelihat sesuatu yang masih belum kita tahu atau nggak kita tahu sama sekali. Yaitu misalnya soal lampor ini. Jadi maksud aku jangan kalian ngejudge gitu ya kalau orang-orang yang percaya dengan lampor, karena itu mungkin bagian dari budaya Jawa. Jadi kalau kalian ngejudge soal lampornya, ya mungkin kalian udah ngejudge budayanya. Mungkin kalian lupa gitu ya kalau di budaya kalian juga itu ada hal mistisnya. Oke lah, kita balik lagi nih, beneran nih balik lagi soal penjelasan lampornya gitu ya. Udah kepanjangan nih cerita melebar ke yang lain. Nah jadi di sini aku soal lampornya ya, di sini aku nemu informasi dari akun YouTube-nya Fiber Kediri. Di sana mereka emang langsung mewawancarai Mbah Mongin yang dulu katanya dia itu pernah
ngalamin pagebluk keranda terbang di desanya. Kalian simak sendiri nih videonya. Niki nganu niku lho Mbak, kula badhe tangklep masalah pagebluk niku lho. Lah ini kan Indonesia kan nemoni jaman niku malih to. Maksudnya tiang-tiang niku kathah ingkang sakit terus ninggal terus nulari kancane ngoten lho. Pancen-pancene ya ngono. Soale ngene lho ya. Aku nemai kuwi. Nate nemoni ya. Heeh, tau nemoni jaman sawurunge enake Agus. Jadi kira-kira ora kleru ya tahun ngadepne tahun swidak. Nggih. Kuwi. Lah sing ketendange sing nemen iki pamane mangunan ora sepira. Terus anu Celosari, Bojo, Basri sing nemen iki nglarangan. Lah Nglarangan. Heeh, kuwi. Lah sak jerone enek ura-uru kuwi. Aku karo jenate Jogobaya kuwi mek mubeng. Lah kuwi mubeng kuwi nggodak sing Mikul Pandosa kuwi. Dadi bengi iki. Mikul Pandosa lah. Gimana menurut kalian? Nah, jadi soal penjelasannya di situ aku cuman tunjukin sekilas aja gitu ya, karena nggak mungkin full videonya aku tunjukin ke kalian karena itu bakal lama banget. Nah, tapi yang pasti ya di sini Mbah Mungin juga di situ menjelaskan yang katanya dulu di desanya sehari ada 16 korban jiwa loh akibat dari fenomena pagebluk keranda terbang ini. Gimana? 16 loh. Selanjutnya ada satu video keranda terbang lagi. Di sini aku nemu dari channel YouTube-nya Denny Putra ST. Di situ dia mewawancarai Nenek Lia dan di video itu Nenek Lia ini mengungkapkan soal kebenaran keranda terbang. Yuk kita simak lagi nih videonya. Menyangkut tentang keranda terbang, apakah masih ada kaitannya dengan kiai? Mana lah kiai itu kelakuan jin dona. Itu masjid ini yang tukang ngebang tiap pagi selalu tidur di menara masjid itu. Yang menaruh itu adalah jin Islam. Memang dia tidak pergi dari masjid itu, tetap dia di situ. Tahan apa enggak imanmu? Sering pindah-pindahkannya. Tak ngapain orang itu taruh dalam masjid keranda itu. Udah ribuan kali dibilang jangan taruh masjid, tetap ditaruh dalam masjid. Udah berapa kali tuh nggak mau lagi orang jaga di situ. Mana tahan? Udah di atas menara sana taruhnya. Kadang-kadang ditaruhnya di luar. Udah terletak tidur di luar. Banyak nggak kekerasan situ. Jadi ini pun macam kau bilang nih yang terbang-terbang ini. Iya, kelihayan orang itu. Kelihayan, maksudnya ada campur tangan jin atau cuman ulah manusia? Iyalah keterman jin lah tadi, makanya bisa terbang nakku. Itu namanya kelihayan. Kita kan nggak nampak jin kan? Itu kelakuan siapa pikirmu? Iya. Orang-orang yang ngerti lah itu menjinakkan itu. Jadi itulah pendapat Nek Lia dan Mbah Mungin yang secara langsung mereka emang mengakui soal kebenaran fenomena lampor dan keranda terbang, yang juga artinya gitu ya kalau fenomena ini udah terjadi sejak dulu banget. Nah, jadi sekarang gimana nih pendapat kalian soal lampor dan keranda terbang ini? Komen aja di bawah, karena jujur aja ya, aku penasaran banget nih dengan semua pendapat-pendapat kalian para rescribers. Dan juga gitu ya, mungkin ada dari kalian, daerah kalian itu ada lampornya juga gitu ya, atau mungkin kalian pernah ngalamin lampor dan keranda terbang juga, pernah ngeliat ya, komen aja di bawah gitu, karena teman-teman lain penasaran juga nih kayak gimana pengalaman kalian soal ngelihat keranda terbang itu. Dan yang pasti di sini kan aku ngejelasin lampor keranda terbang, jujur aja soal ini aku baru tahu sejak beberapa hari gitu ya. Memang aku ngabisin kurang lebih 2 hari itu ngeriset soal ini. Nah, tapi kalau memang ada penjelasan yang kemis soal lampor ini, kalian bisa perbaikin aja penjelasan aku di kolom komen di bawah, karena kalian mungkin lebih tahu gitu ya, karena itu budaya kalian ya, kita sama-sama sharing gitu loh, biar teman-teman lain juga itu pada tahu. Oke lah, sampai sini aja. Thank you banget untuk kalian semua yang masih nonton sampai menit ini. Makasih banget gitu ya. Dan sekarang aku pun udah puas, udah ngejelasin soal lampor ini ke kalian. Jadi ya utang-utang aku semua udah lunas gitu ya ke kalian, karena banyak banget nih kalian yang minta aku ngebahas ini. Jadi udah lunas ya. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like aja. Kalau nggak suka nggak apa-apa, dislike aja. Aku Rizky Wadana. Bye bye.